Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Al-Qadri, berasal dari Universitas Boswa, jurusan Psikologi, Prodi Psikologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu materi, yaitu bagaimana cara manusia berketuhanan. Pertama-tama, kita harus menelusuri konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Menurut salah satu tokoh Doe dalam Muntohar, mengartikan bahwa spiritualitas adalah dasar bagi tumbuhnya harga diri, nilai-nilai, moral, dan rasa memiliki. Spiritualitas memberi arah dan arti pada kehidupan. Spiritualitas adalah kepercayaan akan adanya kekuatan non-fisik yang lebih besar daripada kekuatan diri kita. Suatu kesadaran yang menghubungkan kita langsung kepada Tuhan atau sesuatu unsur yang kita namakan sebagai sumber keberadaan kita. Lanjut, menurut Sohar, spiritualitas adalah kemampuan internal bawaan otak dan jiwa manusia yang sumbernya terdalamnya adalah inti alam semesta sendiri. Menurut Ahmad Swedi, spiritualitas adalah dorongan bagi seluruh tindakan manusia. Maka spiritualitas baru bisa dikatakan dorongan bagi respon terhadap problem-problem masyarakat konkret dan kontemporer. Adapun Ginanjar berpendapat spiritualitas merupakan energi dalam diri yang menimbulkan rasa kedamaian dan kebahagiaan, tidak seperti yang senantiasa dirindukan kehadirannya. Dalam perspektif Islam, spirit sering dideskripsikan sebagai jiwa halus yang ditiupkan oleh Tuhan ke dalam diri manusia. Al-Qushairi dalam tasfirnya Lataif al-Isyarat menunjukkan bahwa roh memang latifah atau jiwa halus yang ditempatkan oleh Tuhan dalam diri manusia sebagai potensi untuk membentuk karakter yang terpuji. Roh merupakan fitrah manusia yang dengan roh manusia mampu berhubungan dengan Tuhan sebagai keberadaan sejati. Karena adanya roh, manusia mempunyai bakat untuk bertuhan. Artinya, rohlah yang membuat manusia mampu mengenal Tuhan sebagai potensi bawaan sejak lahir. Dengan adanya roh, manusia mampu merasakan dan meyakini keberadaan Tuhan dan kehadirannya dalam setiap fenomena di alam semesta ini. Atas dasar itulah sebenarnya manusia memiliki fitrah sebagai manusia yang berketuhanan. Roh manusia menurut Islam adalah suci karena ia adalah karunia ilahi yang dipancarkan dari Zat Tuhan. Roh bersemayam di dalam hati, sehingga dari hati terpancar kecerdasan, keinginan, kemampuan, dan perasaan. Ketika hati ditempati roh, maka hati menjadi bersinar dan memancarkan cahaya kebaikan Tuhan. Hati yang terpancari oleh kebaikan Tuhan disebut dengan hati nurani atau hati yang tercahayai. Hati yang mengalami keredupan cahaya roh disebut dengan hati yang gelap. Ketika manusia memiliki hati yang gelap, ia menjadi sulit untuk tetap terhubung dengan kebenaran sejati yang universal. Akibatnya, manusia menjadi mudah untuk berbuat maksiat dan keburukan. Roh membuat manusia dapat mengalami pengalaman batinaun, sering pula disebut dengan pengalaman rohani, dan setiap manusia tentu mengalami pengalaman-pengalaman rohani yang beraneka ragam. Dalam hal ini, kita perlu membedakan antara spiritualitas dan religiositas. Religiositas menyarankan pada ekspresi keagamaan seseorang, sedangkan spiritualitas menyarankan ekspresi rasa bertuhan. Kata spiritual seringkali dilawan dengan kata material. Apabila material sering dikaitkan dengan hal-hal yang tampak, bersifat lahir, dan mudah terserap oleh panca indera, maka spiritualitas kebalikan dari itu. Ia dikaitkan dengan sesuatu yang bersifat abstrak dan metafisik. Paham materialisme secara mudah dapat diartikan sebagai paham yang memuja sesuatu yang kasat mata dan mudah diindra. Sebaiknya spiritualisme seringkali terjemahkan sebagai paham yang lebih memprioritaskan hal-hal batin, metafisik, dan substansif. Lokus kesadaran manusia terletak di hati. Ia adalah hakikat terdalam manusia. Sebagai hakikat manusia yang terdalam, hati selalu berada di sisi Tuhan. Apabila kita ingin mudah merasakan kehadiran Tuhan, maka kita hendaknya berawal dari penyucian hati. Roh dapat mengalami kelemahan dengan lahirnya sikap dan perilaku. Bahkan
Karakter yang jauh dari cahaya Tuhan, bagaimana cara menganggapi cahaya Tuhan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama, yaitu Islam, sesuai fitrah Allah. Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." Surah Ar-Rum ayat 30. Lanjut, menanyakan alasan mengapa manusia memerlukan spiritualitas. Pengalaman bertuhan adalah pengalaman yang unik dan autentik. Setiap orang memiliki pengalaman yang khas dalam hal merasakan kehadiran Tuhan. Pengalaman bertuhan dapat menjadi bagian yang sangat erat dan mempengaruhi kepribadian seseorang. Meskipun demikian, dalam kehidupan modern saat ini, orientasi kehidupan yang lebih menekankan aspek fisik material telah menjadikan aspek keberagamaan dan spiritualitas terpojok ke wilayah pinggiran. Modernisasi di segala bidang sebagai akibat dan dari kemajuan ilmu dan teknologi melahirkan sikap hidup yang materialis, hedonis, konsumtif, mekanis, dan individualitis. Akibatnya, manusia modern banyak kehilangan kehangatan spiritual, ketenangan, dan kedamaian. Maslow sebagai dikutip Jalaluddin Rahmat menyatakan bahwa ketenangan dan kedamaian merupakan kebutuhan masyarakat yang paling penting. Akan tetapi, disinyalir bahwa manusia pada zaman ini cenderung tidak mengetahui lagi cara mengenali diri sendiri dan menjalani kehidupan di dunia secara benar dan bermakna. Kegagalan memaknai hidup secara benar mengakibatkan manusia modern jauh dari rasa aman, damai, dan tentram. Menurut Carl Gustav Jung, manusia modern mengalami keterasingan diri dari diri sendiri, lingkungan sosial, bahkan jauh dari Tuhan. Modernisasi dan globalisasi memiliki 5 ciri, yaitu munculnya budaya global, menekankan yang berlebih terhadap kebebasan manusia dan bersikap, menguatnya rasionalisme, orientasi hidup materialis, dan dominasi si kuat atas si lemah. Dengan 5 ciri di atas, modernisasi dan globalisasi membuat ruang spiritual dalam diri kita mengalami krisis yang luar biasa hebat. Kita tidak lagi sempat untuk mengisi ruang spiritual itu dengan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Justru sebaliknya, kita terlebih terbiasa mengisi dengan hal-hal buruk. Hilangnya realitas ilahi ini bisa mengakibatkan timbulnya gejala psikologis, yakni adanya kehampaan spiritual. Sayyid Hossein Nas melihat fenomena hilangnya spiritualitas sebagai ketercebutan manusia dari akar tradisi, sehingga manusia hidup di luar eksistensinya. Ketika manusia hidup di luar eksistensinya, maka ia akan mengalami kehilangan makna hidup dan diorientasi tujuan hidup. Disorientasi tujuan hidup seringkali membuat manusia modern terjebak pada budaya instan dan jalan pintas untuk mengejar kesenangan materi dan fisik. Wajar jika kemudian muncul sikap hidup yang materialistis, hedonis, konsumtif, mekanis, dan individualitis. Persaingan untuk meraup kesenangan-kesenangan di atas pada akhirnya menimbulkan benih-benih konflik yang menimbulkan hilangnya rasa aman dan damai. Maka diperlukan pelatihan jiwa secara sistematis, dramatis, dan berkesinambungan dengan memadukan antara olah pikir, olah rasa, olah jiwa, dan olah raga. Lanjut, kesadaran spiritual dalam bahasa Islam sering disebut dengan al-wahyu ar-ruhani, kesadaran spiritual, atau al-wahyu ilahi, kesadaran ketuhanan. Kesadaran spiritual, kesadaran rohani, atau kesadaran ketuhanan adalah pemahaman yang dilandasi dengan pemakna mendalam tentang ketentuan Tuhan dalam alam semesta, wahyu sebagai inspirasi universal, dan malaikat sebagai energi kebenaran dan kebaikan. Orang yang memiliki kesadaran spiritual akan memiliki beberapa karakter, di antaranya ia mampu menemukan kekuatan yang maha besar, merasakan kelezatan ibadah, menemukan nilai keabadian, menemukan makna dan keindahan hidup, membangun harmonisasi dan keselarasan dengan semesta, menghadirkan intuisi dan menemukan hakikat metafisik, dan yang terakhir menemukan
pemahaman yang menyeluruh, dan mampu mengakses hal-hal gaib yang suprarasional. Baik, mungkin cuman itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.